you. Why not call them in now and take over the whole Hai para penontonku yang ganteng, imut, seksi, aduhai, wow deh pokoknya ya kan. Kembali lagi aku si Bang BP untuk mengulas film yang keren-keren sekeren aku. Udah langsung aja kita ke film selanjutnya. Mari kita mulai. Cus. Di sebuah pedesaan bernama Frel, lahirlah seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Ella. Bayi kecil itu tengah menangis. Lalu sang ibu datang bersama dengan seorang peri rumah bernama Mandy. Setelahnya, datang lagi seorang peri rumah yang gemar memberi bakat juga kutukan yang bernama Lucinda. Ibu Ella bersama dengan Mandy kemudian menyembunyikan bayi lucu itu agar Lucinda gak memberikan sihir yang aneh-aneh pada anaknya. Tapi karena nyembunyiinnya gak sepenuh hati, Ella muncul sendiri dari dalam lemari. Di sini, Lucinda merasa kesal karena Ella terus saja menangis yang membuatnya gak fokus memberikan sihir. Alhasil, Lucinda bergegas memberikan kutukan bagi Ella, yang membuatnya akan patuh pada setiap perintah orang-orang kepadanya. Bertahun-tahun kemudian, Ella pun tumbuh pintar, cantik, serta berpendirian kuat. Lalu, pada akhirnya ia mengetahui kenyataan dari ibunya bahwa peri Lucinda telah memberinya kutukan kepatuhan. Dan hanya Lucinda lah yang bisa mencabut kutukan tersebut. Pada suatu malam, ibu Ella mengalami sakit parah. Sebelum meninggal, sang ibu berpesan agar ia nggak memberitahu siapapun tentang kutukan itu, termasuk sang ayah. Di situ juga sang ibu memberi Ella sebuah kalung dengan permata biru nan indah, agar Ella percaya bahwa sang ibu selalu bersamanya. Singkat cerita, Ella pun tumbuh menjadi gadis yang begitu cantik. Lalu datanglah Mandy yang berkata jika sang ayah, Peter, ingin berbicara pada Ella. Ternyata Peter memberitahu Ella jika ia telah menikah lagi dengan seorang janda yang beranak dua. Janda itu bernama Olga, dan kedua anaknya yang bernama Olive dan Hetty. Lalu mereka bertiga datang ke rumah Peter dan amat kaget karena dikira rumah sang suami megah bak istana. Ketika udah berada dalam rumah, Hetty pun mulai berperilaku jahat terhadap Ella dengan meminta kalung peninggalan sang ibu. Dan akibat kutukan kepatuhan, Ella pun langsung memberikan kalung itu begitu aja. Lalu, pada suatu hari, Peter berkata bahwa ia akan pergi ke pusat kota untuk beberapa waktu untuk menjual jam tangan koleksinya. Beralih ke skin lain, di mana Ella terlihat sedang mengajar di suatu sekolah bersama Hetty untuk menemaninya. Dari sini, Hetty melihat kejanggalan dari Ella, di mana ia terlihat terus menggaruk-garuk lidahnya tanpa alasan. Kemudian, pada suatu ketika, datanglah Pangeran Charmon ke desa Frel. Dia diundang untuk meresmikan sebuah pasar, di mana telah banyak wanita muda menunggu pangerannya datang. Sampai suatu ketika, pangeran gak sengaja bertemu Ella, lalu memaksanya untuk bersembunyi. Jauh berbeda dari para fans yang terus mengejar. Ella gak tertarik sama sekali pada Pangeran Charmant. Alhasil, Ella pun terus menjauh dari Pangeran Charmant. Dan berujung gak sadarnya Ella jika tasnya udah jatuh. Pangeran Charmant pun meminta Ella untuk diam di tempat. Dan sang pangeran bergegas ingin mengembalikan tasnya.
Dari kejauhan, terlihat datang kereta kuda menuju ke arah Ella. Ella yang disuruh diam pun gak bisa beranjak dari posisinya sama sekali. Dan tiba-tiba Pangeran Charmant sigap menyelamatkan Ella. Pada momen yang bersamaan, datanglah Hetty dan Olive yang meminta Ella pergi dari tempat tersebut. Sontak saja, sifat Hetty itu membuat sang pangeran lari tunggang langgang. Ella sengaja dibawa ke pusat kota oleh kedua saudara tirinya itu. Ia disuruh untuk mencuri barang-barang di sana, sepasang sepatu kaca yang memiliki harga fantastis. Hanya aja seorang penjaga melihat perbuatan itu, lalu mengejar Ella yang dilihatnya sebagai pelaku. Namun, pelarian itu berhenti begitu saja ketika Ella diminta untuk berhenti oleh si penjaga dengan posisi melayang, yang menyebabkan orang-orang berkerumun melihat Ella. Ella kemudian diminta bergerak, lalu ia pun ditangkap. Sesampainya di rumah Olga, dia merasa begitu malu terhadap perbuatan anak. Sesampainya di rumah, Olga merasa begitu malu terhadap perbuatan anak tirinya. Malam harinya, Mandy berusaha memberikan semangat pada Ella pada keadaannya sekarang. Mandy lalu memperlihatkannya sebuah buku bernama Benny. Benny adalah kekasih Mandy yang dulu hidup sebagai manusia. Karena kesalahan membaca mantra, Benny berubah menjadi sebuah buku yang sangat berguna. Segala hal dapat diketahui oleh Benny, termasuk posisi dari Lucinda yang tengah berada di sebuah kota bernama Lamia. Tepat di malam itu juga, Ella pergi menuju kota Lamia ditemani oleh Benny. Di tengah perjalanannya, ia mendengar teriakan meminta tolong dari seseorang. Nggak lama, Ella pun menemukan sumber suara itu, di mana beberapa pria tengah mengerjai seorang elf bernama Selenen. Dengan cepat dan tangkas, Ella berhasil mengusir anak-anak jahat itu dan berujung Selenen pun berhasil diselamatkan. Atas kebaikannya itu, Selenen pun mengajak Ella makan malam di rumah para elf. Diketahui, para elf ini memiliki bakat menyanyi dan juga berdansa. Karena pada dasarnya mereka terlahir untuk menghibur umat manusia. Esok harinya, Ella kembali meneruskan perjalanannya. Sayangnya, di tengah-tengah perjalanan itu, mereka dihambat oleh sekelompok ogres yang sedang kelaparan. See, I'm pro ogre. Pro ogre. Next thing you know. Oh no, not this again. This, carry up. That would have been helpful. Ow, ow! I think I see bubbles. Waktu mereka akan dimasukkan ke dalam kuali, tiba-tiba datanglah Pangeran Charmant bersama rombongannya. Dari situ, sang pangeran meminta Ella untuk membuka ikatannya sendiri, karena ia masih berurusan dengan para ogres. Pangeran Charmant tampak kesal, sebab Ella dengan berani masuk ke dalam hutan hanya ditemani oleh seorang elf. Perjalanan pun dilanjutkan dengan suasana yang lebih aman. Saking amannya, Ella sengaja mengajak sang pangeran untuk melihat para raksasa yang sedang bekerja paksa di sebuah perkebunan. Gak jauh dari sana, tibalah mereka di kediaman para raksasa.
semua raksasa terlihat bersenang-senang layaknya manusia biasa. Ella pun berkata jika ia akan melanjutkan perjalanan bersama dengan Selenin, tapi niatan tersebut langsung dilarang oleh Pangeran Charmant, di mana perjalanan itu akan dilanjutkan besok pagi. Pada keesokan harinya, mereka tiba di kota Lamia, yang juga menjadi pusat kerajaan bagi Pangeran Charmant. Dan ternyata di kota tersebut telah ada Mandy dan juga Olga. Mereka sengaja datang untuk mengikuti acara penobatan Pangeran Charmant sebagai raja baru. Kemudian Ella dan Pangeran Charmant masuk ke suatu ruangan di mana terdapat banyak sekali fans sang pangeran di sana. Pangeran dan juga Ella pun tampak segera lari dari ruangan itu. Setelahnya, mereka bertemu dengan paman dari Pangeran Charmant yang bernama Edgar. Edgar ini memiliki sifat yang buruk, munafik, dan enggak diketahui oleh Charmant. Dan sialnya lagi, Edgar tahu jika Ella dikutuk untuk menjadi patuh pada siapapun. Entah dari mana Edgar tahu bahwa Ella dikutuk untuk menjadi patuh pada siapapun. Edgar pun langsung menyuruh Ella menusuk Pangeran Charmant dengan belati saat malam tiba, di mana setelahnya Ella disuruh pergi dan dilarang menceritakan hal ini pada siapapun. Ella yang sedih dan tertekan pun menangis, sembari menuliskan sebuah surat pada Pangeran Charmant. Surat itu berisi sebuah perkataan dari Ella jika mereka gak akan pernah bisa bersama selamanya. Dan sebelum malam tiba, Ella pun bergegas bertemu dengan Selenin yang masih berada di kota Lamia. Dengan segera, Ella meminta Selenin untuk mengikatnya pada sebuah pohon yang jauh dari istana, yang gak lain untuk menghindari kepatuhannya pada niatan busuk Edgar. Malam pun tiba. Secara gak sengaja, Lucinda pun terjatuh dekat dengan pohon tempat Ella terikat. Namun, dikarenakan Lucinda yang rada budek, kutukan Ella pun gak dilepas sama sekali, melainkan melepaskan tali rantai yang mengikatnya. Mau gak mau, karena kutukan kepatuhan, Ella pun datang ke istana. Dia berusaha sekuat tenaga untuk enggak mendekati Pangeran Charmant. Alhasil, Ella yang ketakutan pun turut menangis karena ia pun tetap patuh pada Edgar untuk tidak bercerita pada siapapun. Dan sampai suatu ketika, Ella mulai teringat pada perhatian ibunya, di mana ketika ibunya masih hidup, ia selalu diingatkan bahwa dirinya jauh lebih kuat dari mantra apapun di dunia ini. Dengan pemikiran seperti itulah, Ella kemudian lepas dari kutukan kepatuhan. Di saat itulah, Pangeran Charmant mulai mengetahui segala kebusukan terkait pamannya sendiri. Pangeran Charmant dan Ella pun mengatur strategi untuk bisa mengalahkan Edgar pada hari dinobatkannya Charmant. Dan tentu benar aja, seluruh perlawanan pun diberikan oleh sang pangeran. Selama momen itu, Benny pun meminta tolong pada Mandy untuk menggunakan sihirnya, di mana akhirnya Mandy bisa mengembalikan Benny ke wujud aslinya. Benny tahu benar jika Edgar sudah kebelet banget untuk menjadi raja. Maka dengan kekuatan mantranya, Benny pun sengaja memberi racun pada mahkota Edgar. Yang hebatnya, rencana itu dilakukan dengan membaca situasi secara tepat.
Di akhir cerita, Pangeran Charmant pun resmi dinobatkan menjadi raja baru dan Ella lah sebagai permaisurinya. Begitulah akhir yang bahagia untuk kedua kekasih ini. Don't go breaking my heart. I gave you my heart. The real world, all of you I must send. Pesan moralnya adalah kejujuran itu pasti akan selalu menang. Jujurlah kepada diri sendiri. Kembali lagi nih, ini lagi. Aduh, ntar curhat lagi dah gua. Udah panjang amat. Itu lagi ntar dibahas. Terima kasih yang udah nonton, mas, kakak, abang, adik, mbak, om, tante yang cakep, imut, seksi, aduhai, wow deh pokoknya. Silahkan tinggalkan kenang-kenangan dengan cara pencet tombol like dan klik subscribe-nya. Bagi yang udah klik, aku ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, aku ucapkan kasih terima. Sampai di sini dulu urusanku kali ini. Sampai jumpa. Have a nice day and bye-bye.